Selamat pagi pemirsa, ini Borneo mengangkat karya dan budaya. Wow, Kak Ina hari ini kalau kita lihat di layar kaca, pakaian kita nih manis ya. Udah manis-manis banget, apalagi yang make aku makin manis nih layar kaca ini Borneo hari ini. Kita gemparkan nih dengan kemanisan Kak Ina hari ini. Tapi tentunya hari ini kita sudah menghadirkan yang lebih manis daripada kita berdua nih. Bener banget. Nih kita tutupin di bawah. Kita tutupin dulu ya, ini rahasia buat pemirsa, jangan di-spill dulu. Kita hari ini akan menghadirkan yang manis-manis buat meningkatkan moodnya pemirsa di rumah di hari libur ini. Hari libur tentunya. Biar bertenaga sambil nyuci mungkin di rumah nih, sambil masak nonton ini Borneo kita temanin ya betul, kan. betul. Dan hari ini kita juga akan menyajikan beragam informasi serta orang-orang sukses dalam bidang usaha. Wow, ya, penasaran kan? nih. Mantap banget. Langsung aja kita menuju obrolan inspiratif. Iya, kalau tadi Fadil nyanyinya cerita kita tekan semanis di layar kaca, gemas romantis, tapi yang pasti cerita hari ini dari owner Joyce Kitchen bakal romantis dan manis seperti kue-kue yang diproduksi, ya kan. Saya nggak sabar nih buat nyicipin. Nggak sabar. Soalnya dari tadi nih intip-intip, wah ada yang menarik mata nih pemirsa. Dari tadi ngeliat di belakang bawaannya ngeliat kue, kopinya mana ya kan? Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita sambut owner Joyce Kitchen, Kakak Joyce Trisnasari. Silakan Kakak. Selamat pagi. Wow, ini dia ibu muda, pengusaha muda, serba muda hari ini. Silahkan duduk, jangan malu-malu. Ini adalah ruang untuk Kak Joyce hari ini share pengalaman untuk menjadi seorang wanita karir, ya kan. Hari ini kita mau bahas tentang Joyce Kitchen-nya. Nah, kita boleh tahu sedikit cerita awal mulanya Joyce Kitchen ini muncul di Kalimantan Utara tuh gimana sih Kak Joyce? Kalau awalnya sih sebenarnya saya dari Tanjung Palas Utara. Tanjung Palas Utara. Di Desa Karangagung. Karangagung. Itu dari 2017, tapi cuman online aja, PO, jadi 2 hari sekali saya ke Tanjung Selor gitu. Produk awalnya tuh brownies. Produk awalnya brownies dan itu buatan sendiri. Sendiri, benar. Nah, kalau boleh tahu nih, produk andalannya adalah brownies. Emang dari dulu doyan masak, doyan baking, atau gimana nih bisa sampai ketemu ide buat jualan brownies? Saya tuh sebenarnya nggak ada basic di kue, cuman memang ada mungkin menurun dari orang tua, karena orang tua saya juga ada bisnis di bidang F&B, tapi makanan berat. Nah, kalau saya malah nggak ada basic sebenarnya di makanan. Saya SMK-nya malah otomotif. Wah, agak jauh ya. Otomotif ke agak gong nih. Seorang wanita jurusan otomotif tiba-tiba nge-baking. Yang biasa pegang obeng mungkin ya, ini Biasa sekarang pegang pegang obeng. adonan. Ya benar, mungkin cocok ya. Biasa ngaduk-ngaduk oli, tiba-tiba nih ngaduk adonan. Oke. Jadi otodidak aja pokoknya kalau kue-kue ini. Nah Kak, ini namanya Joyce Kitchen ya? Iya. Ini terinspirasi dari mana, atau memang pengen diangkat dari nama kakak, atau ada cerita lain nih? Enggak sih Kak, karena malahan bingung mau kasih nama apa. Jadinya karena produknya juga nggak cuma satu, ya udah simple Joyce Kitchen, dan juga orang taunya kan Joyce. Oke. Malah kadang orang salah. Ada produk saya, salah satu produk saya tuh malah karena orang taunya Joyce Kitchen, sebetulnya namanya bukan Joyce Kitchen, namanya Strawberry Cheese Milk. Itu pertama saya jual di Tanjung Selor waktu Benuanta Fest pertama 2022. Orang kalau mau order, bukan Kak mau order Strawberry Cheese Milk, enggak, tapi Kak mau order Joyce-nya dong. Karena nggak tahu nama produknya, taunya Joyce Kitchen-nya itu. Itu Kak Ina. Orang mau beli itu, Kak pesan Joyce. Terus Kakak gimana setelah mendengar ketawa pesan dulu. Joyce? Ketawa dulu nih, saya Kak gitu. Iya, ini boleh di
order Saya punya gitu. produk loh padahal kan, Iya. namanya ini. Kalau karyawan saya yang jawabin pasti ini Joyce-nya gitu karena nggak tahu kan kalau nama saya Joyce. Agak awam juga nama Joyce itu kan nggak banyak yang punya nama Bener, Joyce. tapi brandingnya berarti udah kuat banget nih sampai orang-orang terpikirnya itu semua produknya ini namanya Joyce, Joyce, gitu. Iya. Wow. Padahal namanya saya itu Joyce. Sampai sekarang masih ada yang begitu, Kak? Masih. Berarti emang betul-betul Iya melekat masih ya. gitu. Kalau event tuh kan karena produknya nggak cuma satu, Nggak cuma terus orang taunya kan Joyce Kitchen semua stiker Joyce Kitchen gitu. Nggak, kadang ada sih yang memang details di stikernya dikasih nama menunya, tapi orang taunya ya Joyce itu tadi. Jadi Joyce taunya. Tapi ini kan berawal dari brownies. Nah, dari kata-kata berawal berarti ada perjalanan lainnya Iya. nih untuk yang lainnya. Nah, boleh nih Kak di-spill untuk produknya Joyce Kitchen tuh ada apa aja sih? Banyak Kak, sebetulnya saya tuh nggak cuma jualan dessert, jualan minuman juga. Tapi di dalam Joyce Kitchen tuh kan ada kayak waktu itu saya jualan pisang coklat, terus churros. Mungkin teman-teman yang udah jadi pelanggan tetapnya Joyce pasti tahu saya pernah jualan apa aja. Jadi kalau yang dessert sih yang ada di sini masih ada tapi nggak. Oke, seperti Nggak yang di kayak layarnya ekspos. kayak Iya, itu ini. Oreo Oreo cheesecake. cheesecake. Iya. Senada nih dengan pakaian Wow, kita. Kalau ini. itu mango sago. Oh, ini jualan sagu juga. Itu sejenis Iya, minuman nggak sih? minuman. Minuman ya. Dan ini per Itu kue-kuenya yang kalau dilihat sih kayak percoklatan iya semua coklat, ini. iya yang ini keju, cheese squid. Oh. Di sini ada tapi yang kemasan mini. Kalau itu Kemasan yang ini, besar, yang besar ya. Itu ini kayaknya best seller nih. Iya. Kalau dilihat dari porsinya, Porsinya, beda itu. sendiri nih porsinya Beda nih. sendiri. Wow. ini Ini apa cheese lagi squid nih? yang mini. Wow. Itu brownies cookies. Brownies cookies. Iya di sini ada juga. Oh, ngide brownies banget ya? ya brownies Brownies. dicampur cookies gimana Iya. gitu. Wajib kita coba ini habis dari sini. Iya. nih. Bener ada nih di bawah Ada. brownies cookiesnya. Ini Oke. brownies cookies. Nanti kita bakal cobain bareng pemirsa. Soalnya kalau sekarang masih banyak nih yang mau kita ulik dari Kak Joyce. Kalau kita Iya, sambil makan nanti delay lagi informasinya buat pemirsa ya kan. Nah, ini udah banyak banget produk-produknya. Tapi yang paling best seller itu yang mana sih? Kalau untuk sekarang yang orang masih cari ya, yang selalu dicari itu cheese squid. Cheese. Squid. Iya yang ini. Yang ini ya. Sebetulnya ada kemasan besarnya, tapi ini yang mininya. Apakah itu kepanjangan cheese squid? Jadi itu bahannya tuh pakai cream cheese gitu loh Kak. Cream cheese. Terus dalamnya biskuit. Oke. Bukan kayak ini ya, apa namanya yang orang-orang sering bilang bolu lumer apa ya namanya? Oh beda, saya Soalnya nggak tampilannya kalau dari luar nih mirip-mirip nih. mirip-mirip. Wih, ini Tapi itu Enak dalamnya banget nih biskuit. tampilan. Wow. Jadi nggak cuma manis aja, gurih dari biskuitnya ada. Benar. Wira, tolong ditaruh kembali, sabar. Sabar, kita nanti akan ada sesi icip-icip. Iya, Ditahan dulu, kita lanjut dulu. Fokus ke Kak Joyce. Ayo lanjut. Iya. Lanjut Oke. Wira. Kak, kita melihat bahwa nggak cuma satu menu di sini ya. Berarti kakak punya perjalanan yang panjang nih buat ciptain menu-menu baru. Sampai ada yang best seller, terus selalu di order berulang-ulang sama Alhamdulillah. masyarakat gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Kak, ini gimana sih perjalanan kakak buat nemuin menu-menu ini, coba-coba. Mungkin ada resep rahasianya? Sebenarnya ini nih semua trial and error-nya banyak kali, nggak cuma sekali dua kali. Saya nggak suka manis sebenarnya. Jadi di balik ini semua ada suami saya yang selalu icip-icip kalau saya lagi trial and error. Nyobain duluan Iya, gitu ya? karena saya kalau manis saya nggak sanggup. Jadi itu semua karena harus memenuhi cemilan suami saya yang suka manis. Jadi Tuh saya kan mulai udah dibilang lagunya Fadil kurang sweet. Kurang sweet. Yang sweet itu Sweet. ceritanya Joyce Kitchen. Joyce Di Kitchen. sini ada cinta Iya, di dalamnya benar. gitu kan. Wah. Jadi peran suami dan juga keluarga tentunya itu nggak berpengaruh lepas juga. nih dari perkembangannya Joyce Kitchen. Iya, Nah, kita balik lagi nih untuk ke awal mulanya banget nih Kak Joyce menjalankan Joyce Kitchen ini kan pasti ada tantangannya. Betul. Ya kan pasti jatuh bangunnya juga banyak. Banyak banget. Banyak banget nih. Ceritain dong Kak, biar teman-teman di luar sana tahu kalau dalam dunia usaha itu jangan berharap yang manis-manisnya aja gitu loh. banyak banget cerita anunya ya, sedih-sedihnya karena kalau di kilas balik lagi dari 2017 saya jualan tuh kan saya mulainya dari pimping. Jadi perjalanan jalan belum bagus itu kan.
2 jam perjalanan naik motor, 2 hari sekali saya ke Tanjung buat bawa brownies. Sampai sekarang alhamdulillah customer saya yang makan brownies saya. Mungkin setiap orang beda-beda ya rasa browniesnya. Benar. Banyak banget yang jualan brownies di Tanjung Seller. Tapi kan kembali lagi ke selera masing-masing. Rezeki juga sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Jadi udah punya target pasar masing-masing. Jadi ya ngalir aja sih, itu aja. Terus kalau mulai dari Tanjung Selornya kan saya aktif di Tanjung Selor itu 2022 di Benuanta Fest. Oh itu baru pertama kali mulai. Tapi saya belum jualan dessert. Jadi jualan apa nih di Benuanta Fest? Strawberry cheese milk itu yang saya Oh, bilang tadi, strawberry Joyce cheese milk. itu. Kalau dipesan, Pesen Kak, beli Joyce, Joyce. ya Joyce itu. tadi. Ya mungkin adalah teman-teman yang masih ingat kala itu saya jualan itu. Wah. Tapi kita mau dengar spillannya dulu. Tadi kan diceritain kalau perjalanannya awal mulanya bisa sampai ke sini tuh 2 hari sekali ya ke Perlu Tanjung effort lah itu. Selor. Iya, benar, Dengan benar, perjalanan effort banget. sejauh 2 jam. Perjalanan. 2 jam masih perjalanan jalan. pulang Lumayan pergi itu. atau 2 jam pergi, 2 jam pulang nih? 2 jam pergi, 2 jam pulang. 4 jam total. jam. Ini pulang pergi nih setiap Iya. 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Nah, kita mau tahu kalau sekarang gimana sih kehidupannya Kak Joyce setelah menjalankan Joyce Kitchen beberapa tahun ini, perkembangannya itu loh kita mau tahu. Kalau untuk sekarang, alhamdulillah kan udah sering banyak yang bantuin, teman-teman banyak yang bantuin. Jadi kalau untuk sekarang saya, karena kebetulan saya sudah menikah dan punya anak, agak sering libur. Karena itu tadi, karena harus menyesuaikan sama anak, keadaan sekarang. Jadi kadang kalau misalnya kayak gini mau ngerediin, saya open order dulu di Instagram. Karena kebetulan teman-teman di Instagram Joyce Kitchen itu aktif, banyak juga. Jadi saya kalau mau mulai jualan pasti open PO dulu sih Kak. Karena kebetulan dulunya kan ada toko. Iya. Tapi karena sekarang keadaannya tidak memungkinkan untuk buka toko, jadi saya memang pure online aja, jadi nggak begitu hektik kayak dulu yang jualan harus on time, jam segini buka, harus udah ready, itu enggak, karena ya itu tadi. Berarti satu dan sekarang lain lebih hal. fokusnya di Ke online aja. Kak ya. Di Jadi semua online. tampilan itu Sama ditaruh mungkin di online. aktif kalau event-event Event-event besar baru itu langsung ke insya Allah kita tempat pasti gitu ada. kayak, oh ya. Ini dia demi anak dan juga keluarga. Iya, harus Bisnis itu memang bisa. penting pemirsa, tapi keluarga itu yang paling nomor satu. Karena kita menjalankan bisnis buat apalagi Betul, kalau bukan buat kalau bukan keluarga. buat keluarga. Ya kan. Wah, ini keren sekali Kak Joyce. Sangat-sangat menginspirasi nih orang-orang di rumah, jangan sampai mengejar cuan sampai Betul. lupa sama yang di rumah gitu Betul. loh. Oh ya Kak Keinginan Jo. itu ada Kak. Keinginan Iya, betul. boleh diceritain nih Kak Joyce. Keinginan apa tuh? Keinginan untuk fokus. Pasti ibu-ibu di luar sana yang sekarang lagi kerja juga working mom pasti pengen banget fokus ngurusin anak. Tapi di satu sisi juga karena kita sudah terbiasa, kita menikah mungkin baru beberapa tahun ya kan. Kebiasaan kita yang sebelumnya kalau langsung hilang kan nggak mungkin. Jadi ya itu gejolak sendiri di hati. Karena itu tadi harus mentingin keluarga, juga pengen jualan juga. Sebenarnya Berarti itu. sekarang sudah mulai terasa kayak perbedaannya. Kan kalau saya dengar-dengar nih, kakak mulai usaha ini tuh sebelum nikah. Iya, sebelum Nikah udah mulai memang dimulai usahanya tuh. Bagaimana tuh Kak perbedaannya sebelum nikah dan Beda sekarang sudah banget. nikah gitu. Beda banget, tapi kalau saya kan nikah baru jalan 4 tahun. Jadi memang masih penyesuaian, terus rasa ingin jualannya itu masih ada banget Masih Mas. melekat ya. Jadi sekarang karena nggak bisa tiap hari jualan, nggak setiap hari baking, saya biasanya di CFD Tebukayan. Itu pun ya itu tadi harus menyesuaikan jadwal, misalnya suami lagi off kerja, terus anak juga lagi bisa diajak jualan keluar. Anak saya kan sudah toddler, jadi ya banyak yang tahu kalau toddler itu tidak bisa ditinggal-tinggal, Bener. harus Lagi diawasin terus. aktif-aktifnya nih. Iya, benar. Berarti Kak untuk kondisi seperti ini kakak untuk produksi kan tadi saya dengar harus ke Tanjung Selor Iya. setiap 2 hari sekali. Itu beli bahan terus untuk produksinya di rumah Di atau rumah. di dapur khusus? Di rumah pimping kalau waktu itu ya, kalau sekarang juga di dapur sendiri sih masih small business karena UMKM tadi kan, jadinya ya masih di dapur
dapur barengan sama rumah. Berarti kalau lagi Belum nggak ada nih, untuk anaknya khusus. datang ya. Iya, "Ibu harus lagi apa?" pinter-pinter, anaknya tidur, baking kayak gitu. Nanti kalau mau ditanya dapur produksi pabriknya Joyce Kitchen di mana tuh, di dapur gitu. Iya, di dapur. Tapi itu Bener. keren karena seorang selain pengusaha juga kan seorang ibu rumah Seorang tangga. ibu rumah tangga, kayaknya Jadi gitu. memiliki satu tempat kerja yang sama itu udah luar biasa, berkah biasa. banget itu. Karena bisa ngurusin keluarga sekalian Sekaligus ngurusin usaha. usaha. Iya kan. Ini luar biasa sekali. Nah, terus dari Kak Joyce juga dengan perjalanan yang sejauh itu, boleh nggak sih kita tahu yang sudah dicapai dari Joyce Kitchen hingga saat ini tuh apa gitu loh. Dan tadi kan kita sempat dengar kalau sebenarnya ada toko. Iya, Ada toko, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan jadi harus ditutup sementara dulu. Nah, ini buat pemirsa mungkin banyak nih yang belum tahu nih Iya, Kak Joyce. mungkin Mungkin masih. banyak yang udah tutup nih tokonya, Iya. nggak jualan lagi. bener-bener. Pemirsa, Kak Joyce bukannya nggak jualan lagi ya, Iya. tapi hanya tutup toko. Bisa tetap order Order kuenya di di IG, Instagram. bisa walaupun ataupun yang punya kontaknya langsung Iya, bisa benar. langsung Bisa kontak Kak langsung Joyce. hubungi Tenang Kak aja, Joyce. pasti langsung dibuatin apa yang kalian mau. Iya. Dan Sesuai kalau mau pesan request. jangan ngomong Kak pesan Joyce. Joyce. Jangan pesan Sebutkan Joyce, produknya. udah ada lakinya nih. Betul. Iya, benar. Oke, nah itu dia tadi gimana tuh caranya Kakak biar tetap walaupun sedikit-sedikit tapi yang penting tetap jalan Tetap karena jalan. jiwa bisnis Kak Joyce nih nggak bisa dibendung lagi. Iya, Udah tak bisa sayang produktif juga. gitu. Sayang juga Kak, karena sudah banyak yang tahu Joyce Kitchen kan. Terus kayak teman-teman konten kreator Tanjung Selor kan banyak membantu Joyce Kitchen juga. Jadi kalau misalnya harus bener-bener tutup itu sayang banget. Iya benar. Sayang banget karena banyak juga pelanggannya yang udah selalu nungguin ya kan, walaupun nggak banyak, ada aja pasti yang nungguin. Jadi ya sebisa mungkin tetap aktif jualan walaupun sedikit-sedikit. Terus kalau event-event, karena saya sekarang sudah nggak terlalu bisa buat dalam jumlah yang besar, terus bervariasi menu seperti dulu lagi. Jadi saya menaungi teman-teman untuk jasa titip itu. Oh ya, ngomongin jasa titip nih Kak, saya tuh awalnya sempat salah paham nih kayaknya. Iya, pasti. Saya kira tuh Karena just tip judulnya yang jasa pesan titip. dari luar atau apa. Just tip pas iya. gitu ya, Jadi yang tuh just tip ini brandingan. bagaimana tuh Kak Joyce? Itu jasa titip Joyce Kitchen itu baru saya mulai di 2 event. Kemarin ada event di Bundayati, hutan kebun raya. Acara Benuan Fest kalau nggak salah. Sebelumnya Birau. Birau. Nah, Oh, itu oke. mulainya. Karena saya sekarang sudah terbatas buat bikin. Terus karyawan, saya juga sebetulnya belum bisa percaya sih kalau untuk full dilepas karyawan yang buat. Jadi saya tetap semuanya saya yang buat. Nah, saya inisiatif buat menaungi teman-teman. Kan nggak semua teman-teman punya produk yang banyak, terus memenuhi persyaratan untuk jadi tenan di salah satu event. Jadi saya inisiatif lah nerima teman-teman yang kebetulan UMKM di Tanjung Selor nitip di saya tanpa fee just tip, tapi dari harga yang mereka kasih ke saya upping mulai dari 2.000 sampai 5.000, pokoknya menyesuaikan produknya. Ini dia ya, kita bisa lihat di untuk layar nitip. nih. Nah, ini kalau ini CFD. Oh, pas CFD. Dan ini juga sudah ada just tipnya ini. Iya, kadang mereka tapi nggak banyak kalau di CFD. Nah, ini event pertama, Benuanta Fest 2022. Di Bunuanta ya. Waktu itu Kak, saya cuma ambil tenan satu waktu Benuanta Fest pertama karena budgetnya minim. Nah, ini nih bentar. Ini strawberry cheese milk, produk kami yang dibilang Ini order minuman? Joyce. Ini Iya. minuman. Bukan Joyce ya. Soalnya Minuman. mirip sama kue yang di depan Iya. ini tampilan, jadi dikira kue juga, tapi kok kue sepanjang Minuman. itu, setinggi Setinggi itu itu gitu loh. loh. Iya. Wow, ini kita harus bahas lagi nih masa-masanya Kak Joyce ikut buka tenan di kegiatan-kegiatan event-event besar seperti itu. Tapi pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali hadir, tentunya tetap di Ini Borneo, Mengangkat karya dan budaya.